Guys, day 19 ya kalau nggak salah ya, day 19, eee, gua upload video dan bicara di depan YouTube. Kali ini gua balik lagi kayak main di game Epic Seven. Kemarin udah masuk ke Wyvern Hunt dan gua bilang bakal mau coba untuk dengan line up hero bintang 5 ke bawah lah, jadi kayak bintang 4, bintang 3 contohnya seperti itu. Cuman gue udah bikin hero yang seperti gue bilang kayak Alexa dan Furious itu. Lalu gue gabung dengan Diane. Jadi gue bawa Alexa, gue bawa Furious, Diane dan apa namanya Sigret. Tapi ternyata mungkin gak tau ya, apa mungkin karena belum speednya belum teratur atau mungkin damage-nya kurang jadi masih gagal gitu loh. Mungkin ntar gue coba perbaikin lagi supaya gue bisa dapet emang komposisi yang cocoknya. Jadi oleh karena itu untuk video kali ini seperti biasa nanti di akhir video gue mau ada sedikit summon. Kebetulan kan lagi ada 7 anniversary ya dari Epic 7, jadi udah 7 tahun anggapannya gitu. Lalu kita akan masuk ke hunt yang kedua, yaitu adalah kita masuk apa ini namanya nih? Gue lupa nih namanya. Gak ada yang Golem Hunt namanya ya, Golem Hunt untuk yang di Hell. Nah untuk apa namanya, untuk equipmentnya sendiri itu ada attack set, ada health set, ada defense set, dan juga ada protection set. Untuk attack set yang ningkatin attack 45%. Untuk health set dia ningkatin health atau HP atau hit point 20%. Untuk defense set ya sesuai namanya dia naikin defense 20%. Dan juga untuk protection set, nah untuk protection set itu anggapannya kita dapat shield atau barrier pas kita baru mulai awal turn kita, yaitu sebesar 12% dari max health hero yang pakai protection set ini. Nah untuk equipmentnya, attack set dan protection set itu mesti pakai 2 pasang. Untuk health set dan defense set hanya sepasang saja. Nah kalau menurut gua untuk yang di Golem Hunt ini itu adalah, ini kalau menurut gua ya, adalah tempat hunt yang paling jarang diminatin. Karena dari segi equipment sendiri orang lebih banyak milih ke Wyvern atau ke Banshee dan Kaides. Jadi masih ada 4 dungeon, Wyvern, Golem, Banshee, dan Kaides, dan biasanya orang lebih milih ke 3 yang lain. Dan yang paling favorit kalau menurut gua itu adalah Wyvern, kedua adalah Banshee, ketiga Kaides, dan ini adalah yang last pick lah anggapannya seperti itu. Cuman untuk kalian kalau misalnya kalian baru pertama kali main Epic 7, karena kan ya namanya juga walaupun Epic 7 udah berumur 7 tahun atau kayak yang Summoner's War udah berumur 11 tahun, kan bisa aja mungkin ada orang yang baru pertama kali lihat dan juga tertarik untuk main game tersebut. Nah jadi kalau misalkan yang baru main game untuk terutama Epic 7 ini juga bisa masih jadi masuk salah satu dungeon atau hunt yang boleh kalian masukin untuk kalian dapat equipment awal terlebih dahulu. Nah untuk dungeon ini gue selalu pengen bilang usahakan selalu membawa hero dengan elemen advantage atau yang punya kelebihan. Jadi untuk Golem Hunt ini dia mana ini oh ya kita boss guide. Nah ini dia hero-nya adalah tipe earth atau tanah, oleh karena itu dia akan lemah dengan atau lemah melawan hero dengan elemen api. Jadi usahakan bisa membawa line up dengan elemen yang seluruhnya adalah elemen api. Sama halnya kayak tadi kalian misalnya lihat untuk yang Wyvern Hunt itu kan elemennya api, maka kita membawa hero dengan elemen
air, contohnya seperti itu. Nah ini untuk kalau kita bisa lihat bossnya, yang pertama dia ada Wheel of Protection, jadi dia attack dia akan semakin meningkat setiap kali dia selesai attacking, dan efeknya itu stuck atau bisa ditumpuk atau dikumpulkan. Lalu ada Shockwave, jadi serangannya ada namanya Shockwave, jadi dia menyerang semua musuh, akan mengurangi defense kita, jadi ada defense break selama 2 turn. After attacking ada aftershock dan inflict additional damage, jadi udah diserang kena damage, nanti ada damage tambahan. Nah damage tambahannya itu akan semakin besar damage-nya kalau misalnya kita sudah punya hero atau line up-nya sudah kurang. Jadi anggap aja kita kan line up-nya kan 4, mungkin udah ada yang mati 1 atau yang mati 2, nanti itu damage-nya akan semakin meningkat. Lalu yang kedua itu ada Statue Rage, jadi dia attack semuanya lalu memberikan stun ke random hero kita selama 1 turn. Setelah itu dia nanti naikin attack bar atau combat readiness ke ally-nya, kecuali dia tadi yang nyerang atau bosnya tadi yang nyerang, sebanyak 20%. Seperti biasa, after attacking ada aftershock dan nanti ada additional damage, contohnya seperti itu ya. Nah makanya selalu kalau gue bilang kita selalu bawa hero dengan elemen advantage atau yang lebih unggul dibandingkan bosnya. Bosnya elemen tanah, kita bawa hero dengan elemen api. Nah untuk elemen api ini gue bawa yang pertama itu adalah Adventure Rush ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat Adventure Rush, dia adalah yang tipe Knight, Fire. Ini adalah Second Awakening. Kenapa gue bilang Second Awakening? Karena dia sudah berubah. Tadinya namanya cuma Rush biasa, tapi dia nanti akan bisa dapat Second Awakening, yaitu Adventure Rush, dimana dia increase health 20%, increase speed 6, effectiveness 25%, lalu juga bisa meningkatkan efek resistance ke semua ally sebanyak 5%. Jadi setelah itu semua skillnya pun juga mendapatkan peningkatan atau perubahan, contohnya seperti itu ya. Jadi ultinya ada yang namanya Purifying Flame, attack semua, ada heal, naikin defense selama 2 turn, dan juga heal dan damage-nya itu sesuai dengan max health dari Rush sendiri. Lalu yang kedua ini dia serangan berdua, sorry guys seperti biasa karena sedikit ya laptop jadul kali ya, jadi ada sedikit lag. Jadi kalian bisa denger ada nah itu dia lagi nge-lag tuh, kayak berusaha untuk meningkatkan performa ya. Jadi ya untuk skill 2 nya lagi untuk Rush itu adalah Command Strike, dia tuh melakukan dual attack. Jadi dia lalu akan bawa hero dengan attack tertinggi, contohnya seperti itu. Lalu ada yang skill basicnya atau skill satunya itu adalah namanya X-Slash. Jadi dia attack dan bisa menghilangkan buff musuh ya, seperti itu. Selain itu, selain Adventure Rush, gue juga bawa Tamarin ya. Jadi Tamarin ini kalau misalnya kalian tahu, ini adalah hero bintang 5 yang bisa dibilang menjadi paling dicari sebagai tipe support, terutama untuk kalian yang masih berada di PvE. Jadi bukan PvP, player versus player, tapi PvE, player versus environment. Jadi kalian masih hunt, kalian masih ngelakuin senario, kalian masih ngelakuin side story. Nah ini adalah hero yang dicari untuk supportnya, yaitu Tamarin ya. Jadi support itu adalah Soul Weaver. Kenapa? Karena dari sini itu Shining Star. Jadi dispel all debuff. Jadi ketika kita ngelakuin skill ini, dia akan menghilangkan debuff semua debuff yang ada di kita, lalu akan recover health, jadi melakukan heal dan dapat extra turn seperti itu. Nah untuk Shining Star nanti dia anggapannya nanti berubah menjadi idol selama 3 turn sebelum nanti dia akan balik lagi menjadi biasa, contohnya seperti itu. Nah ketika baru pertama kali mulai itu nggak langsung jadi idol, jadi ini skillnya langsung dalam kondisi cooldown guys. Jadi bukan berarti bisa langsung dipakai, tapi langsung dalam kondisi cooldown, contohnya seperti itu ya. Untuk skill 2 nya Song of the Forest itu heal ke semua ally, lalu akan mengurangi cooldown dari skill ultinya sebanyak 1 turn ya. Untuk yang ketiga Serene Tune, jadi dia attack ngelakuin heal juga.
Nah, kalau misalnya dia dalam bentukan idol atau yang sesuai dengan yang gambarnya ini nih sekarang nih, atau posenya ini pose idolnya. Nah, kalau dalam bentuk idol dia akan melakukan dual attack seperti itu ya. Nah, jadi Tamarin itu yang juga merupakan salah satu yang dicari. Nah, kalau dalam bukan bentuk idol dia bentukannya seperti ini. Lalu sisanya dua ini adalah damage dealernya guys. Satu Sernia, satu adalah Afternoon Shock Plan. Nah, ini biasanya kalian bisa ganti nih. Jadi contohnya nih kayak Sernia nih bisa juga diganti dengan misalnya ada Sol misalnya. Jadi ini untuk Afternoon Shock Plan kalian mungkin bisa ganti dengan Chiron, contohnya seperti itu, atau mungkin kalian bisa ganti dengan Sol. Nah, ini untuk damage dealer. Jadi damage dealer tidak perlu terpatok. Nah, yang pastinya adalah ketika kalian masuk ke golem itu kalian bawa satu knight dan satu soul weaver. Misalkan kan knight-nya itu adalah adventurous, soul weaver-nya adalah Tamarin. Sisanya damage dealer yang bisa memberikan damage besar agar bisa ngeburst untuk golemnya, contohnya seperti itu. Kenapa? Karena golemnya nanti itu akan ditemani oleh dua ini. Ada satu kayak kristal, ada satu yang monster yang gini. Nah, kenapa? Nanti dia ada healnya soalnya. Jadi sebaiknya bisa diburst secara cepat. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Jadi untuk Sernia sendiri, gue bisa bilang Sernia itu salah satu hero bintang 5 yang target damage besar. Kayak apa ya namanya, duanya meningkat intinya lah. Untuk skill duanya ini bukan cuma increase attack yang greater attack, kayak itu dia juga ada shield yang sesuai dengan efeknya. Bisa bertahan lah anggapannya kalau di single target damage yang tinggi. Nah, kalau untuk api itu polos Hermia. Nanti kalau untuk earth atau elemen tanah itu ada beda lagi, contohnya seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat kita tidak dapat equipment sama sekali, namun kalau misalnya kalian lihat nih ada tanda plus di sini nih, itu artinya kalian dapat ekstra material dan juga dapat ekstra charm, contohnya seperti itu. Oke, sebelum gua akhiri video kali ini, gua akan summon. Jadi summon, kebetulan gua dapet tadi bisa summon Mystic Summon namanya.
Mystic Summon, yaitu yang kali ini ada yang namanya Lady of the Scale. Jadi kita masuk ke summon, lalu kita masuk ke Mystic Summon. Nah, ini Mystic Summon ini ada namanya Lady of the Scale. 愚かですね。陛下、これは呪いではなく祝福なのです。Kita lihat apakah kita bisa dapat dengan 10 kali summon. Jadi 10 kali summon itu butuh 500 Mystic Summon. Ini kebetulan dapat yang gratisannya dari event ya. Mari kita lihat apakah kita bisa beruntung. Nah, kalau misalnya kalian nggak beruntung, ini untuk di Epic 7 dia 彼女に懇願してみなさい。 itu ada yang namanya guarantee 心臓 summon. を貫いてほしい。 Kalau misalnya kalian sudah 120 kali summon namun belum dapat hero yang jadi pilihan dari banner gitu, misalnya dapat 120 kali summon kalian dapat, nanti summon berikutnya kalian dipastikan akan dapat hero tersebut. Atau misalnya kalau kalian punya artefak ya, artefak tersebut. Oke, mari kita 私が作り上 tes げた dengan 天国壊すことは許しません。 tapi karena dapat kuning ini ada 4 star-nya atau 4 star-nya hero atau 4 star-nya artifak. Artifak kita dapat Elvis, yaitu increase attack 10%, as health increase, attack dan speed increase by up to 50%. Jadi anggapannya apa? Jadi ketika darah kalian berkurang, nanti attack dan speed kalian akan meningkat bisa sampai 50% kalau ini max level. Kalau belum, dia hanya sampai 25%. Namun kalian sudah dapat increase attack sebanyak 10% secara permanen kalau kalian pakai artifak. Oke, jadi biasanya ini khusus untuk warrior, tapi terutama yang memberikan damage dealer. Contohnya mungkin tadi Sernia itu warrior, dia memberikan damage dealer. Nah, kalian bisa pakai untuk artifak ini. Oke, kalau begitu sampai di sini guys videonya. Kalau misalnya 彼女に懇願してみなさい。 subscribe, 心臓を貫いてほしい。